Salam Rahayu. Salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya, kisah para ulama dan sejarah Nusantara yang berjudul Menghilang Tanpa Jejak. Legenda Gusti Ayu Anjas Maro bikin merinding. Disembunyikan sejarah kisah Gusti Ayu Anjas Maro yang dianggap terlalu berbahaya. Putri dari dua dunia. Dahulu kala di tengah gemerlap kerajaan Majapahit yang mulai meredup, lahirlah seorang putri yang konon adalah titisan kecantikan dan kebijaksanaan Gusti Ayu Anjas Maro. Ayahnya adalah bangsawan Jawa berdarah Majapahit dan ibunya berasal dari Bali, membuat Anjas Maro menjadi simbol persatuan dua dunia, Jawa dan Bali. Sejak kecil ia dikenal memiliki kecantikan yang tak biasa dan pikiran yang tajam. Ia belajar sastra, politik, dan ilmu kanuragan. Anak ini kelak bukannya hanya jadi istri raja, tapi penjaga warisan leluhur, bisik seorang empu tua. Cinta dan politik di balik tahta. Saat Majapahit berada di ujung senja, di tengah perebutan kekuasaan dan pengaruh Islam yang mulai menyebar, Anjas Maro dijadikan permaisuri oleh seorang raja muda yang ingin menyatukan kembali kerajaan. Namun cinta mereka tak berjalan mudah. Di balik tembok istana terjadi pengkhianatan dan perebutan kekuasaan. Banyak yang memandang Anjas Maro sebagai ancaman karena pengaruhnya yang besar di dalam istana dan simpati rakyat terhadapnya. Perempuan itu bukan sekedar permaisuri. Ia punya pendapat dan kekuatan, ujar para pejabat yang iri. Menghilang dalam kabut sejarah. Suatu malam ketika kudeta nyaris terjadi, Anjas Maro menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ada yang mengatakan ia melarikan diri ke Bali dengan bantuan pasukan rahasia. Ada juga yang percaya ia mengasingkan diri ke gunung, menjadi pertapa dan menuliskan naskah-naskah kuno yang kini jadi warisan budaya. Legenda mengatakan Anjas Maro tak mati. Ia memilih menghilang agar tidak diseret dalam kehancuran Majapahit. Sejak saat itu namanya menjadi simbol kekuasaan perempuan, warisan budaya, dan misteri kerajaan terakhir di tanah Jawa. Warisan yang tak pernah padam. Hingga kini masyarakat Bali dan Jawa masih menyebut nama Gusti Ayu Anjas Maro dalam tembang, tarian, dan kisah wayang
ia adalah lambang kecantikan, kecerdasan dan kekuatan yang tersembunyi di balik bayang-bayang sejarah. Jika engkau mendengar nama Anjasmara dibisikkan di antara daun dan angin, itu bukan sekedar legenda. Itu panggilan untuk mengenang kejayaan yang hilang. Ratu yang tak pernah tersingkir. Anjasmara mungkin tak tertulis jelas dalam buku sejarah resmi, tapi dalam hati rakyat ia adalah ratu terakhir yang tak pernah dikalahkan, karena ia memilih untuk tetap hidup dalam legenda. Nah, itulah saudara tentang kisah Putri Ayu Anjasmara. Salam Melayu, salam budaya, sampai jumpa.